sore. Selamat datang kembali ke porsi tematis Update Indonesia, mengelola Indonesia Urban atau Governing Urban Nation. Nama saya Eve Warburton di Departemen Politik Perubahan Sosial dan Direktur Indonesia Institute. Kehormatan bagi saya untuk menjadi ketua sambutan keynote yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Abidin Kusno. Profesor Kusno ada di Fakultas Perubahan Urban dari New York University, Toronto. Profesor Kusno, dan saya yakin Anda semua mengenal karyanya, mempunyai kualifikasi sebagai arsitek dan sejarawan. Jadi ini adalah campuran keahlian yang sangat menarik. Karyanya ada di berbagai bidang seperti arsitek dan studi politik dan budaya. Profesor Kusno menjadi penulis banyak sekali publikasi dan buku yang sangat mengesankan, semuanya sehubungan dengan sejarah, histori, dan politik ruang di Indonesia. Dan buku terbarunya yang diterbitkan oleh Annie Press adalah Jakarta, Kota Seribu Dimensi. Saya yakin Anda semua ingin saya berhenti berbicara dan menyerahkan ke Profesor Kusno. Mari kita berikan tepuk tangan. Thank you, Eve, for the very kind introduction. Terima kasih atas sambutannya. Selamat datang semua. Semoga Anda semua menikmati makan siang. Sebenarnya inginnya tidur siang ya. Sesi ini dan sesi-sesi setelah ini akan sangat berbeda dengan apa yang Anda dengar pagi ini. Alasannya adalah bidang studi urban itu tidak ada ilmu khusus. Pagi ini kita mendengar tentang politik. Ada yang disebut sebagai Departemen Ilmu Politik, ada Departemen Ilmu Ekonomi. Ini adalah disiplin dengan epistemologi dengan pendekatan yang bisa ditentukan. Tapi studi urban itu berbeda, tidak ada bidang ilmu tertentu. Yang saya anjurkan jangan hanya mendengar keynote ini, tapi juga tetap mendengar panel-panel lain karena kita bersama-sama. Jadi bersama-sama kita adalah bidang studi urban. Jadi ini adalah bidang yang sangat terfragmentasi dan unsur keynote ini berpusat pada satu orang yang membahas semua, tapi studi urban atau ilmu urban ini meliputi banyak sekali bidang studi. Dan salah satu tugas terbesar yang diberikan ke saya oleh Pak Ed dan Bu Linda adalah memberikan gambar besar. Dan ini cukup berat ya. Dan waktu saya hanya 20 atau 30 menit. Jadi saya mulai dengan slide pertama, yaitu bagaimana menggeserkan ini. So I start with a picture really. Jadi saya mulai dengan gambar. Karena ada yang mengatakan bahwa satu gambar maknanya 1000 kata. Dan sebenarnya saya juga banyak pertanyaan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana sebaiknya kita bicara mengenai urban. Jadi ini tidak merujuk ke yurisdiksi manapun, tapi lebih ke fenomena geografi dan formasinya yang biasanya tidak terencana, misalnya ide desa kota, jadi desa maupun kota, kampung dan kota, atau kota dalam kampung, kampung dalam kota. Itu yang kita sebut sebagai fenomena geografis. Jadi pertanyaan berikutnya adalah unit analisis apa yang perlu kita gunakan? Lokal, regional, nasional, atau bahkan global. Yang ketiga, siapa saja pemainnya atau pelakunya, siapa pengarah perubahan urban.
kota itu tidak hanya dibangun dari atas oleh pemerintah, oleh kelompok bisnis, tapi dari bawah oleh komunitas, termasuk orang-orang yang di sini. Yang pertanyaan keempat adalah untuk mengakui kekuatan eksternal, dan kita harus mengetahui sejauh mana ide-ide ini mengelola kota-kota ini. Dan kita harus mengakui eksternal, peran-peran eksternal. Dan kita harus bertanya peran apa saja dalam tradisi politik Indonesia yang ada dalam mengelola Indonesia. Dan kita harus bertanya, ini tradisi milik siapa? Jadi ini adalah serangkaian pertanyaan yang akan saya tangani, tapi mungkin saya tidak bisa menjawab ini semua. Sehingga izinkan saya untuk masuk ke slide-slide berikutnya. Saya di sini juga ada kendala waktu. Thank you. It's more like the Indonesian or the national time. Now this is Ini lebih ke waktu Indonesia. bubble time. Jadi kita sebut sebagai waktu gelembung. Jadi ini gelembung ini mengambang. Jadi di sini artinya waktu ini tidak lurus, mengambang. Oleh karena itu, biarpun kita bisa mengatur waktu secara kronologis, tidak berarti bahwa ini mengapung dengan cara yang lurus atau linear. Jadi ada ide di sini bahwa kita bisa memperiodekan waktu dan mengajarkan karakteristik historis dari masing-masing periode. Tapi sejarawan tidak ingin kita melupakan apa yang disebut sebagai warisan. Jangan melupakan ini. Jadi panah waktu itu bisa maju dan mundur. Mirip seperti bumerang. Jadi panah ini bisa mengarah ke berbagai arah. Ini artinya tidak cukup untuk kita hanya fokus ke satu gelembung, karena kekuatan satu era mungkin akan menentukan di awal era-era lainnya. Dan kita juga harus mengucapkan terima kasih ke pihak-pihak lain. Jadi ini akan ada titik-titik kritis. Ini di gelembung kuning. Ini adalah saat-saat perubahan rezim. Disinilah adalah momen perubahan radikal dapat dilakukan. Sebagai contoh, tahun-tahun 1900-an, ini ada di era kolonial. Ini adalah saat di mana ada peningkatan pesat populasi urban untuk pertama kalinya di sejarah urban. Dan disinilah momen di mana pemerintah banyak memberi perhatian ke kota daripada desa. Tapi orang Indonesia juga mengingat periode ini sebagai zaman pergerakan. Jadi intinya era modernitas yang menghasilkan generasi urban anti kolonial. Ini juga adalah waktu urbanisasi. Banyak perdebatan tentang perencanaan kota dan perumahan. Mari kita melihat gelembung pada tahun 1950-an. Tahun 1950-an ini adalah periode penting dekolonialisasi. Ini adalah titik penting untuk nasionalis Indonesia untuk menjauh dari warisan kolonial dan menyikapi kesenjangan perumahan karena tidak ada perumahan rakyat di bawah penjajahan. Jadi ini mewujudkan sosialisme dan kerakyatan. Ada kutipan dari Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia yang bicara di Kongres Perumahan tahun 1950 dan beliau mengatakan bahwa tujuan kita itu adalah menyediakan rumah untuk semua. Tapi bagaimana bisa mencapai hal itu? Jadi perlu komitmen jangka panjang.
ada rasa percaya pada perencanaan jangka panjang. Aspirasi seperti ini tidak bertahan untuk waktu lama. Ini digeserkan oleh Orde Baru Soeharto. Tapi era ini itu juga mirip era kolonial. Jadi izinkan saya masuk ke slide berikutnya. Jadi memang benar bahwa Orde Baru Soeharto ini antitesis era Soekarno. Jadi Anda bisa melihat di bagian kanan, kalau kita memperhatikan 1972, jadi ada seminar perumahan. Ini menarik. Di Indonesia disebut sebagai lokakarya. Ini digunakan untuk tidak mengingat upaya Kongres Perumahan. Jadi daripada kata Kongres, mereka menggunakan kata lokakarya. Ada 3 pola yang digunakan dari era kolonial yang ada di kanan. Jadi kedua era ini menyepakati bahwa perumahan atau perusahaan swasta membangun rumah untuk kelas menengah atas dan pemerintah harus membangun rumah untuk stafnya dan pekerja di sektor formal. Yang ketiga, rakyat harus membangun rumah sendiri di kampung. Ini cukup menarik karena kita sudah melihat dari ketiga komponen ini ada partisipasi antara sektor bisnis, pemerintah, negara, serta rakyat. Jadi sekarang kita sebut ini sebagai kemitraan publik swasta, tapi zaman dulu sudah ada upaya seperti ini. Jadi kebijakan ini memang sangat berdampak pada bentuk urban. Kota yang dipecahkan oleh kelas. Ini menunjukkan dualitas urban baik di era Soeharto, masa kolonial dan pasca kolonial. Rencana atau area bangunan di mana kepemilikan properti diakui dan rencana yang tidak terencana. Jadi dengan di warna hijau ini di era kolonial dan itu yang warna gelap di peta kontemporer. Jadi disinilah lahan ini dikelola dengan menggunakan tenurial lahan model lama dan area yang tidak terencanakan cukup punya banyak otonomi. Zaman dulu itu tidak menjadi bagian dari administrasi kolonial. Ini satu argumentasi yang saya ajukan menghubungkan era Soeharto kolonial dan pasca kolonial. Jadi jika ada kemiripan pada strategi perumahan dan di bawah Soeharto, hal yang sama dapat disampaikan tentang struktur tata kelola pemerintah. Mohon maaf, ini kurang jelas. Ini jadi buku panduan pemerintah. Ini adalah perbedaan antara dua hal. Jadi yang ini, yang kanan ini di bawah era Soeharto dan yang sebelahnya itu di bawah zaman kolonial. Heather Sutherland menulis buku luar biasa tentang elit birokratis. Kutipannya adalah bahwa ini sangat mirip sebenarnya. Dan menarik bagi saya, ini tingkat yang di bawah garis ini, yaitu garis yang berwarna merah. Di sini disampaikan bahwa ada desa lurah, ini juga ada kampung. Area ini dinilai sebagai non-pemerintah, non-politis. Di buku panduan ini disebut sebagai pemerintah palsu, pemerintah semu. Ini istilah menarik, artinya ini kan pemerintah domain sosial yang harusnya tidak politis dan cukup berotonomi. Jadi ini adalah domain yang paling dinamis dan nanti kita mendengar dari Elisa dan Lisa seberapa dinamis. Jadi mari kita mendekat ke diagram ini. Ini gambar lain, sketsa lain yang digambarkan oleh Ong Hak, seorang sejarawan. Jadi kita bisa melihat di bagian kanan. Jadi di sini ini dijalankan oleh pihak antara yang disebut sebagai jago.
Tapi sekarang kita mendengar think istilah perhaps a preman. lot on this one. Jadi Now being in the middle, this intermediary is yang di become interesting tengah-tengah, because it made it pihak penengah what we ini call menarik. Gusti and Kahula. Yeah, Ini Gusti menjadi penengah antara can Gusti dan symbolize Kawula. the Jadi Gusti ini Kahula is adalah the rakyat, Tuan dan Kawula ini adalah rakyat. and the Jago himself, mostly man, yeah, is an Dan Jago ambiguous itu figure. sendiri ini Sometime adalah pro Gusti, sometime pro figur Kahula. yang Yeah, so we ambigu, can see yang how dynamics in kadang pro kampung Gusti dan kadang approach, pro yeah, not only Kawula. socially but also Jadi kita politically. melihat Okay, there's a kampung lot of ini ternyata negotiation in seperti Kampong. apa. Jadi banyak Now negosiasi yang we have terjadi. our Kampong Jadi kita as the biasanya cenderung embodiment of memikirkan desa atau Indonesian kampung tradition, sebagai perwujudan but its tradisi formation Indonesia, is tapi tied dalam to the formasinya colonial ini terikat intervention. pada Yeah, so eh, the image on the kolonialisme secara tidak left langsung. Jadi is gambar di kind of sebelah again a kanan ini speculative adalah research trying to riset figure out spekulatif yang whether berusaha in the mengartikan 1980s growth apakah coalition, yeah, of koalisi pertumbuhan Soeharto, Indonesia 1980-an in fact milik understood Soeharto in relations to this harusnya earlier dipahami colonial intervention. sehubungan dengan Of course, what is new in the kemitraan lebih awal coalition ini. here Yang is that baru di koalisi we have pertumbuhan di sini NGO, adalah yeah, at the ada civil society, LSM, and there's also masyarakat military, sipil, and there's ada also militer, World Bank. Yeah, so dan ada there are Bank many Dunia. new Jadi components ada in this banyak growth komponen baru coalitions, yeah, as opposed to the earlier diagram. dibandingkan Okay, dengan there were some diagram lebih awal, integrated, tapi yeah, into semuanya what is terintegrasi then called the growth coalition. dengan apa yang disebut sebagai koalisi Moving pertumbuhan. on now. Oke, sekarang kita Let's lanjut. skip this one. Oke, sepertinya ini Moving bisa on saya to the lewatkan. 1980s. Yeah. Kalau kita geser ke I can say we are in the global 1980-an, time. jadi Yeah, kita ada because di era in the global 1980s, karena the pada line tahun that divides the global north 1980-an, and the garis global yang south memisahkan is becoming utara unclear. global, utara Yeah, dan as selatan the global ini menjadi ideas, tidak especially jelas karena ide global neoliberal baru development. sudah menjadi There's tren something global. to Jadi explain what tidak ada neoliberalism waktu means, but untuk it saya has these menjelaskan keywords such as neoliberalisme. Jadi ada berbagai decentralization, kata kunci seperti privatization, desentralisasi, participation, privatisasi, partisipasi, yeah, we could call it democratization. dan But demokratisasi. the international Akan tetapi, development agencies by the lembaga 1980s pembangunan referred internasional to pada as tahun SDGI 1980-an as punya kata kunci quick sendiri, action, yaitu short-term gain. kecepatan aksi, Yeah, this is the language of business. pendapatan And the new jangka pendek, strategy is dan again strategi public barunya private itu adalah partnership. kemitraan publik swasta. Now, let me just give one quick example. Saya akan berikan satu contoh singkat. Before this one, it is actually this one. The World Bank, yeah, including Bank the Dunia US, termasuk AID, sponsored what is called the dari Integrated Urban Amerika Serikat Infrastructural Development Plan. mensponsori It rencana had also pembangunan IDAP infrastruktur urban yang terpadu. philosophy of this Jadi ini ada strategy, komponen IDAP. yeah, of this Dari program is again filosofi dari speed, strategi ini access, and adalah progress. And the key sekali player lagi is kecepatan dan private sector. kepentingan So we jangka can say that pendek dan pemain IDAP utama adalah sektor was swasta. Jadi easily IDAP incorporated into the dengan mudah strategic growth disertakan dalam coalition. dalam Now, if you koalisi ask people from pertumbuhan IDAP, they would say, "Oh, we have successfully grup trained strategi Indonesians how to do public-private terbaru partnership dan without bagaimana knowing anything Indonesia about political melakukan traditions of PPP tanpa Suharto the mengetahui elder that has tradisi always been politis based on Orba partnership. Soeharto Yeah. dan selalu So the effect berdasarkan on kemitraan. Jadi dampak on the left, yeah, this is prior di to sisi IDAP kiri in the 1970s. ini adalah There was a IDAP pada master tahun plan 70-an, to ada launch rencana a induk yang railway fokus pada system jalur running kereta, east, sistem jalur west, kereta and api also yang in menjadi the south timur, through barat, three dan juga formations. The idea bentuknya was huruf T, focusing gagasannya on untuk developing mengorganisir pertumbuhan public transport sepanjang infrastructure garis so that infrastruktur in transportasi publik sensitive agar area which is at the area southwest sensitif secara ekologis di could be protected. barat dan selatan dapat What dilindungi. is interesting here is that Yang this menarik plan was then adalah bahwa abandoned rencana and ini has been neglected. lalu And on the right, in diabaikan the late dan di sisi 1980s, kanan at the pada time tahun when 80-an IDAP pada and the saat waktu Suharto IDAP Growth Coalition came together, dan koalisi a concept pembangunan of planned pertumbuhan growth, Soekarto and this bergabung, concept being rencana proposed by berbentuk lingkaran throughout the country, ini single model, yeah, to develop. disetujui And dan this ada single model model baru yang basically berkembang. drives new towns to Model spread ini in different directions. berarti And semua this kota-kota hypothesis baru strikes bisa out berkembang semua arah dan ini buffer memberikan zones, yeah, in the southeast and the tekanan southwest pada areas. So lahan the basah 1980s is
di bagian tenggara dan juga di barat daya, dan ini adalah waktu yang sangat penting untuk sejarah urban Indonesia. Semua fleksibel termasuk regulasi, perencanaan, dan istilahnya semuanya bisa diatur. Dan ini adalah transformasi ini dilakukan dengan keputusan presiden, yaitu salah satu reklamasi Teluk Jakarta, dan ini menciptakan jalur yang bergantung. Jadi ini bergantung untuk pemerintah. Jadi ini dasar untuk menyetujui reklamasi pada akhirnya. Jadi yang penting di sini bahwa untuk urban sangat penting, infrastrukturnya sangat penting, bukan kebijakan di mana bisa merubah melalui proses. Jadi saat sudah ada, ini harus tetap diterima atau harus diabaikan. Jadi harus dinormalisasi. Jadi harus sangat serius dengan infrastruktur urban. Jadi 2 slide terakhir. Jadi ke depannya, dan kita langsung ke desentralisasi pada tahun 1999, yaitu masa kita sekarang. Masa kita waktu itu, saya jadi presentasi tadi pagi pasca reformasi adalah desentralisasi. Jadi kalau bertanya pada ilmuwan, apakah desentralisasi atau desentralisasi lebih lanjut? Jawaban terbaik adalah keduanya. Resentralisasi dan desentralisasi selanjutnya, dan yang akan saya tunjukkan kepada Anda adalah desentralisasi selanjutnya hingga lebih mendekati resentralisasi. Jadi ada 2 poin di sini. Jadi masa lampau yang sudah saya sebutkan dengan singkat ini semua terlalu semakin terintegrasi menjadi suatu karakteristik dari tradisi pemerintahan Indonesia. Keduanya, ke depannya kita bisa melakukan spekulasi. Yang pertama adalah bahwa desentralisasi hampir seperti menjadi perpecahan dari koalisi pertumbuhan dari yang tadinya tersentralisasi menjadi banyak dari koalisi pertumbuhan daerah-daerah juga sekarang berkomitmen untuk mendapatkan capaian cepat, jangka pendek mereka berkompetisi untuk insentif dan investasi. Semakin sulit membayangkan perencanaan komprehensif jangka panjang yang menangani hal-hal berkaitan dengan keadilan sosial dan lingkungan hidup. Poin kedua, tren populis di Indonesia sehingga kepala daerah menjadi wirausahawan politis tentunya dengan beberapa pengecualian. Namun mereka jadi yang penting di sini kepala daerah sekarang harus meningkatkan keterampilan mereka. Jadi lebih banyak upaya kepala daerah berusaha mencapai kampung untuk mendukung kampung untuk melakukan intervensi dalam urusan kampung dan mengklaim keberhasilan meningkatkan dan jadi kampung juga memiliki sejarah swadaya. Jadi kesenjangan yang membagikan perkotaan masih ada. Pemerintah tahu bahwa mereka tidak punya kapasitas untuk mendukung semua kampung. Mereka hanya harus memilih, menseleksi. Jadi berdasarkan kalkulasi politik. Jadi mereka berpotensi bisa lebih membagi-bagi bukan hanya masyarakat perkotaan, melainkan masyarakat kampung. Jadi menjadi pemenang dan yang pihak yang kalah. Jadi akan makin sulit untuk membayangkan pergerakan. Jadi ini semua terpecah-pecah. Jadi sudah membayangkan gerakan trans kampung khususnya di tempat seperti Jakarta. Yang keempat, pada dasarnya politik ke depannya. Ini adalah kutipan dari Jokowi pada 2014 saat beliau berkampanye sebagai presiden. Kita ingat bahwa seruannya adalah untuk revolusi mental. Ini menarik kutipan ini pengakuan kekuatan tradisi dan pentingnya mengatasinya. Jadi tradisi-tradisi tersebut adalah semacam tradisi yang nampaknya
dibina saat masa kemerdekaan, tapi tidak terpisah dari era kolonial pula. Dan ini menekankan perubahan untuk memutus tradisi dan membawa kita kembali ke tahun 1950-an, masa atau era Soekarno. Jadi ini adalah slide terakhir, dan saya bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jadi ini adalah gabungan dari sumber-sumber diskursus, dan jangan tanyakan kepada saya untuk menerjemahkan ini. Yang menarik di sini, saat ditanya siapa orang yang paling menginspirasi Jokowi, jadi saya rasa pertanyaan siapa 5 orang yang paling menjadi inspirasi bagi Anda, lalu Pak Jokowi mengatakan Bung Karno, Bung Karno, Bung Karno, Bung Karno, Bung Karno, Bung Karno. Jadi ini cukup menonjol. Ini mengindikasikan bahwa jangan salahkan saya, kalau ada yang salah, ya salahnya Bung Karno. Dan maka pada akhirnya kita harus menanyakan ini. Jadi meskipun tidak meneruskan tradisi yang identik dengan Soekarno, tapi tradisi siapa yang kita maksud di sini? Maka Soekarno muncul sebagai Tuhan atau sebagai hantu, jadi sudah tidak ada, tapi masih menghantui Jokowi, dan dengan itu Soekarno nampaknya dibawa kembali lagi ke masa depan dengan bagaimana membangun ibu kota baru. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak, Profesor Kusno. Ini adalah pembukaan yang sangat baik untuk konferensi ini. Anda menggambarkan, mengingatkan kita kembali pada sebagai lembaga dan intervensi kita. Ini ada produk dari masa pasca Soeharto, sentralisasi memiliki akar historis sampai ke masa kolonial. Jadi ini cara yang sangat baik untuk mulai. Kita punya 15 menit untuk tanya jawab. Saya berikan karena sana Jafri, saya mengatakan satu pertanyaan masing-masing. Jangan pidato, pertanyaan saja, dan langsung 3 pertanyaan lalu ke beberapa pertanyaan online. Silakan angkat tangan kalau ada pertanyaan untuk Profesor Kusno. Ibu dengan jaket warna ungu. Terima kasih, Profesor Reed. Apakah berikan mikrofon itu saja? Maaf, tidak terdengar. Hello, ya. Oke, Halo. Terima kasih Pak Abidin. Presentasinya sangat luar biasa. Pertanyaan saya berhubungan dengan slide terakhir Anda, IKN dan pergerakan dari Jakarta ke IKN. Mereka selalu mengatakan bahwa terakhir adalah polusi. Dan ini ya. Jadi bagaimana pemikiran Anda dengan tantangan lingkungan hidup di IKN? Langsung ke Profesor Anthony Reid. Jadi terima kasih banyak. Jadi kalau Anda ditanya oleh Presiden atau siapapun untuk dasar dari ibu kota baru, bagaimana untuk memastikan semuanya dilakukan dengan benar dibandingkan kesalahan di masa lalu. 2 pertanyaan yang sangat mudah ya, Prof. Kusno.
Terima kasih. Jadi dua pertanyaan ini saling berhubungan ya dengan IKN. Satu dari Bu Rini, terima kasih. Ini adalah tentang Jakarta. Apakah Jakarta alasan untuk bergerak ke IKN? Pindah ke IKN? Ini pertanyaan yang baik dan saya sudah banyak memikirkan tentang permasalahan ini. Tidak ada jawaban yang definitif, namun kita semua bisa saja berspekulasi. Dan spekulasi bisa langsung terus-menerus mengalir. Salah satu hal yang bisa saya bayangkan adalah bahwa nampaknya ini mungkin untuk memberikan sisi positif dari gagasan ini untuk Jokowi, biar saja kota ini tenggelam selama negara bisa diselamatkan. Namun jawaban lainnya adalah bahwa ada pemikiran transendental, berupaya untuk membayangkan. Kita ingin mengatasi, kita ingin melampaui semua dan melupakan permasalahan ini dengan membayangkan apa yang akan dipikirkan Soekarno, membangun masa depan baru. Dan seolah-olah misi dari bangsa, pembentukan bangsa tidak akan dicapai dengan tanpa kota baru, tanpa ruang baru. Dan ini tidak sepenuhnya unik. Ada kasus di berbagai negara-negara pasca kolonial yang berusaha membangun ibu kota baru. Jadi ini bukan hanya mengikuti contoh dari ada Canberra, ada Washington, ada banyak tempat-tempat lain di mana Global South berupaya membangun ibu kota baru. Jadi bukan hal baru, mungkin tidak datang dari Soekarno sendiri, dan kita tidak terlalu yakin tentang itu. Dan spekulasi berikutnya mungkin sangat berkaitan dengan gagasan. Jadi kita harus mengakui bahwa Indonesia sama halnya dengan berbagai negara global selatan tidak mengalami apa yang di barat disebut ideal infrastruktur ideal, di mana kita membangun infrastruktur untuk semua. Kota-kota Indonesia belum pernah memiliki pengalaman tersebut pada awal abad ke-20. Eksperimen besar dalam modernisme negara di Eropa belum pernah diimpor ke koloninya. Negara koloni terus tinggal dalam infrastruktur yang terfragmentasi. Jadi kita harus mengakui kalau Anda mengalami Jakarta dan berbagai tempat ramai, kita harus mengakui bahwa ada keinginan untuk mendapatkan infrastruktur yang lebih baik dan diharapkan infrastruktur yang ideal digunakan untuk semuanya. Saya tidak tahu apakah IKN memiliki visi tersebut dan spekulasi ini yang mengkhawatirkan bagi saya. Jadi untuk mencari dan bukan hanya mencari modal internasional dan memobilisasi developer dan juga berinvestasi Jakarta. Berinvestasi di IKN. Dan apakah hantu Jakarta terus menghantui dan mengikuti Jokowi ke IKN? Itu pertanyaan yang baik. Dan ini pertanyaan untuk Profesor Engineering. Jadi kita harus membayangkan IKN untuk memberikan bukan hanya bentuk fisik, melainkan restrukturisasi keseluruhan dari politik, ekonomi, sosial, dan semua dimensi itu di Indonesia. Bagi saya itu akan menarik. Dan itu mungkin terlalu abstrak ya. Tapi ini merupakan filosofi yang mendasarinya. Bahwa yang menurut saya menarik dalam gedung-gedung dari kompleks ini, kita mulai dengan istana, lalu gedung-gedung untuk staff, dan dananya akan datang dari APBN.
Jadi lingkar luarnya adalah untuk investor swasta untuk membangun apapun yang mereka ingin bangun. Jadi ini merupakan gagasan yang ideal. Jadi saya rasa di bagian tengahnya adalah non komersial dan semakin keluar akan terkomersialisasi. Jadi untuk KPBU dan kita harus sangat skeptis tentang hal ini. Jadi model dari saya rasa model Jakarta akan menghantui IKN karena sangat bergantung pada apabila sangat bergantung pada modal swasta dan ini satu hal lagi yang baru saya terpikirkan. Sekarang kita juga tinggal dalam era yang sangat berbeda. Semua kisah yang saya ceritakan ini sudah di masa lampau. Ini berkaitan dengan ekonomi politik internasional. Jadi konsensus Washington Bank Dunia, kita harus memikirkan ekonomi geopolitis yang baru, model yang baru, yang yaitu IRC, BRICS dengan sehingga adanya paradigma baru. Apakah bentuk Tiongkok di mana perencana yang mengendalikan modal menjadi model lain dan ini belum pernah dibahas bagaimana IKN dapat dipandang sebagai bentuk konfigurasi ekonomi geopolitik baru dalam era pasca konsensus Washington. Jadi ini adalah satu fenomena yang menarik untuk dipelajari. Terima kasih. Jadi masih ada sekitar 5 menit. Silakan pertanyaan dari audiens. Maaf, dari online. Jadi pertanyaan online. Halo. Jadi ada 2 pertanyaan online kalau boleh. Apakah cukup waktunya? Dari pertanyaan pertama dari Asari dari Universitas Gajah Mada yang bergabung dari Tuban, Jawa Timur, Indonesia, berasumsi bahwa setiap gelembung memiliki kontribusi tertentu tidak deterministik hanya dibentuk oleh gelembung waktu awal, maka setiap gelembung setelahnya menjadi peluang untuk siapapun untuk membuat perubahan. Sejauh mana momen-momen kritis di politik memberikan peluang politik baik untuk masyarakat sipil dan non-sipil seperti preman atau jago untuk bergabung hubungan dengan agenda pembangunan negara dan lembaga donor yang mempromosikan neoliberalisme. Apabila iya, apakah ada contoh-contoh di mana unsur-unsur sipil dan non-sipil menyatu dan memanfaatkan situasi krisis sebagai peluang? Pertanyaan yang kedua bisa cepat kah? Ini pertanyaan panjang. Yang kedua dari Farhan Ansari dari Universitas Newcastle. Anda menyebutkan Jokowi mempromosikan pemikiran revolusi mental, tapi saya rasa pemikiran tentang mentalitas juga dimobilisasi seperti dalam masa Orba yang dipromosikan oleh Murtopo. Apakah seperti apa kontinuitas dan seperti apa awal dari merujuk pada mentalitas sebagai komponen penting untuk menyelesaikan pembangunan nasional? Waktu Anda 2 menit. Terima Terima kasih. Jadi saya bermain dengan gelembung-gelembung ini untuk membantu mengklarifikasi untuk diri saya sendiri untuk memikirkan sesuatu. Saya melihat ada kesempatan atau peluang untuk yang lama ditransformasi menjadi sesuatu yang baru. Ini yang kita pelajari dari teman-teman ilmu politik. Ada ide tentang titik kritis. Dan mereka yang kritis selalu akan mengatakan, iya ini memang titik kritis, tapi pada akhirnya ini diserap ulang, masuk ke dalam struktur itu sendiri. Jadi pada akhirnya restrukturisasi terjadi daripada transformasi sesungguhnya. Pertanyaan Acari adalah apakah masyarakat sipil dapat memegang momen tersebut dan merubahnya dan membantu mereka mengambil peran yang penting. Jadi kita harus masuk ke riset empiris atau historis untuk mengatakan, oke, momen ini ada yang sudah berubah, tapi yang skeptis juga akan mengatakan enggak, belum tentu. Ini hanya diserap ulang, masuk kembali ke dalam struktur. Tapi konsep titik kritis atau critical juncture membantu kita berpikir tentang agensi. Dan ide kedua ini adalah
the idea of new order. Oh, orde baru. Jokowi mental revolution. In Jadi some revolusi way, mental. revolution Jadi thing is not a new revolusi thing. ini Indonesia bukan hal yang history. baru. A new order, say new, Jadi new ada thing, orde baru. Decolonization was new. Dekolonisasi itu awalnya juga hal baru, tapi yang kita pelajari The notion dari of gelembung moving ini adalah or moving ide tentang or what we gerakan atau call perak, maju, is bergerak a central problem in the modern history of adalah Indonesia. masalah fundamental And di that's sejarah all I can say Indonesia. now. Ya, itu saja dari saya. Jadi ada Bapak yang terlewat yang mengenakan baju merah dan ada Bapak yang mengenakan baju kuning. Oke, singkat ya Pak, karena waktunya tinggal sedikit. A quick one. I wonder whether you can make a quick comment on Mohon the effect berkomentar this tentang Random dampak Construction IKN to the surrounding dari areas in IKN Borneo, in Kalimantan. tentang bidang-bidang yang ada di Borneo. Quick side note about this one. Jadi, saya ingin memberikan sedikit catatan. Oh, enggak. Pertanyaan berikutnya, mohon maaf, Mas. Jadi, tadi Anda menyampaikan normalisasi kebijakan saat ini. Bagaimana itu mempengaruhi upaya untuk merubah dan menstruktur ulang kebijakan buruk supaya menjadi kebijakan yang lebih baik. Yeah, the effect on Borneo. Jadi efek Borneo is an important item to put on research ini agenda. hal yang penting untuk dimasukkan ke agenda riset, bukan hanya efeknya terhadap Jakarta, berkaitan dengan pemerintah dipindahkan ke tempat lain, tapi yang akan terjadi ke Borneo. Saya tidak punya jawaban spesifik. Ini semua banyak hal-hal yang terjadi dengan memindahkan ibu kota ke Borneo. Ini ada kesempatan untuk menciptakan ruang baru, tempat baru. Kita tahu Borneo saat ini jadi citra bahwa Borneo ini hutan. Jadi banyak sekali konsesi yang akan mentransformasi Borneo. Jadi ide pemerintah adalah, oke, kita ke sana, kita membeli semua konsesi ini, kita tanda kutip nasionalisasikan Borneo, dan di situ ada justifikasi untuk menyelamatkan negara dari kapitalisme. Citra seputar Borneo tentang hutan ini adalah gambar arsitektur. Jadi kalau kita ingin menggunakan konfigurasi ekonomi geopolitik lebih luas, kita harus memikirkan Borneo sehubungan dengan jejaring yang lebih luas kota-kota tertentu di wilayah ini. Ini cukup strategis, bukan hanya karena Borneo terletak di tengah-tengah kepulauan Indonesia, tapi perlu ada riset lebih lanjut yang keluar dari kerangka kerja nasionalis, berpikir tentang rekonfigurasi kekuasaan di mana kota-kota akan memainkan peran yang sangat besar. Yang kedua, tentang bagaimana menciptakan tempat yang lebih baik, kebijakan yang lebih baik. Okay, great. That is a great question. About normalization. The strange thing about space. Jadi hal yang aneh tentang ruang untuk membangun lingkungan, saat kita diberikan tempat baru, kita tidak menyukainya. Karena mungkin ini bukan yang kita inginkan, tapi kita nggak punya pilihan. Karena tidak bisa dipecahkan, jadi ya kita terima dan akhirnya dikondisikan olehnya. Dan kita sudah dinormalisasikan di ruangan ini. Memang ini terlalu teoritis, tapi ini adalah konsep yang sangat Foucauldian. Jadi
tidak ada yang peduli tentang peran kebijakan, tapi kita beradaptasi di ruang kehidupan sehari-hari dan kita merubah sesuatu dari yang sangat tidak disukai menjadi sesuatu yang mulai dinormalisasi. Itu adalah politik kehidupan sehari-hari. Ya, luar biasa, Profesor. Terima kasih. Jadi mohon tetap di tempat duduk Anda. Kita masuk ke sesi kedua konferensi kita. Terima kasih banyak, Profesor Kusno.